Oke, kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa di hari Rabu kita mengadakan acara namanya live trading di hari Rabu. Hari ini tanggal 22 Desember 2021 bertepatan dengan Hari Ibu. Nah, ini Anda yang saat ini sudah menjadi ibu, selamat Hari Ibu. eh Pokoknya yang terbaik lah ya buat Anda semuanya yang saat ini sedang memperingati Hari Ibu. Oke, bersama saya Rudi Oktrianto, nanti juga ada teman saya Ardiansa yang akan memandu untuk analisa secara teknikal. Nah, untuk malam hari ini kita akan coba membedah market. Kita akan coba melihat dari sisi analisa teknikal, apakah malam hari ini kita bisa mengambil peluang satu atau dua instrumen, atau kalau misalnya tidak bisa kita ngambil peluang untuk hari ini ya siapa tahu mungkin besok ya. Nah, limitnya mungkin kenanya besok seperti itu. Oke, sebelum kita menuju ke ulasan mengenai analisa teknikal, ini kebetulan di GK Invest lagi ada promo nih. Nah, kita sedikit berbicara mengenai GK Invest nih ya. GK Invest kita lagi ada promo bagi Anda yang bulan ini membuat real akun dan mentransfer deposit sebesar $500 atau 5 juta rupiah. Nah, ini Anda dapat fasilitas bebas biaya menginap atau bebas swap. Nah, ini terutama bagi Anda yang suka menyimpan posisi dalam beberapa hari. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan bisa dimaksimalkan maksudnya. Nah, jadi fasilitas bebas promo bebas biaya menginap atau bebas swap ini berlaku di bulan Desember. Jadi ini masih selama bulan Desember. Jadi silakan Anda bikin real akun. Bagi Anda yang tertarik ingin memanfaatkan promo ini, mumpung murah, depositnya cuma $500 atau 5 juta rupiah. Nah, sudah mendapatkan fasilitas free swap ya, free swap. Nah, silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang atau kontak person Anda yang ada di GK Invest Cabang Semarang. Jangan sampai Desember berlalu begitu saja tanpa ada membuat real akun. Nah, kan eman-eman nih promonya. Nah, jadi sangat disayangkan jika lewat begitu saja sih ya. Kemudian promo yang kedua di GK Invest kita juga ada promo akhir tahun. Nah, akhir tahun ini kita menyediakan GK Invest ini menyediakan beberapa hadiah, antara lain ada mobil Tesla, kemudian ada Toyota Fortuner, motor Vespa, iPhone 13 yang terbaru, kemudian ada PlayStation 5, ada emas, dan masih banyak hadiah yang lainnya yang siap Anda bawa pulang asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana caranya untuk memanfaatkan promo akhir tahun ini? Silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang, nanti akan dijelaskan lebih detail mengenai promo akhir tahun yang diadakan oleh GK Invest. Nah, seperti itu. Kemudian untuk hari ini, kita lihat di beberapa, saya lihat di kalender ekonomi ya, di data ekonomi saya ngambilnya dari investing nih. Nah, dari investing. Tadi pagi dirilis stok cadangan minyak mentah dari API, Amerika Petroleum Institute, yang merilis mengenai stok cadangan minyak mentah di Amerika, yaitu angka aktualnya minus 3.670.000. Dari minggu kemarin minus 815. Jadi terjadi pengurangan stok cadangan minyak mentah. Ya, kurang lebih ada sekitar 2.800.000-an lah ya, 2.700.000 sampai 2.800.000-an. Nah, ini cukup banyak sekali pengurangan stok cadangan minyak mentah di Amerika. Untuk malam ini, untuk nanti malam, giliran EIA, Energi Informasi Administrasi, yang akan merilis mengenai stok cadangan minyak mentah di Amerika. Itu nanti akan dirilis jam 22 lebih
30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari prediksinya, minggu kemarin, data yang terakhir ya, minggu kemarin itu rilis menurut EIA minus 4.584.000, diprediksi untuk minggu ini minus 2.750.000. Jadi ada kenaikan stok ya, kenaikan cadangan minyak mentah di Amerika. Cuman untuk rilisnya, untuk kita lebih tahu aktualnya, nanti bisa Anda simak di jam 22:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda bisa lihat pergerakan crude oil di Meta Trader 5 GK Invest. Selain laporan dari EIA, juga ada PDB, Produk Domestik Bruto kuartal. Nanti malam akan dirilis jam 20:30. Kemudian juga ada kepercayaan konsumen, data dari Amerika, nanti akan dirilis jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada penjualan rumah lama. Nah, diprediksi untuk penjualan rumah lama bulan ini mengalami kenaikan ya dari bulan kemarin 6.340.000, diprediksi untuk bulan ini laporannya sekitar 6.520.000. Jadi ada kenaikan sekitar 80.000 ya, 80.000 rumah yang terjual. Nah, untuk aktualnya apakah ada kenaikan untuk penjualan rumah lama di Amerika atau tidak? Nanti kita bisa simak di jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan di malam hari ini. Kalau kita lihat di beberapa pergerakan market juga sudah mulai volatile ya, meskipun menjelang libur Natal, libur hari raya Natal, volume transaksi biasanya siklus tahunan sih ya, siklus tahunan kalau volume transaksi mendekati hari raya Natal sama tahun baru itu biasanya volume transaksi berkurang, biasanya seperti itu. Tapi hal ini tidak menyurutkan kita untuk menangkap peluang di momen menjelang Natal atau setelah Natal atau menjelang tahun baru. Nah, siapa tahu nih kita bisa menaikkan equity. Nah, seperti itu. Yang penting kan trading kan cuan kan ya, profit. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja tersambung dengan Ardiansyah. Apakah sudah bisa untuk menampilkan kameranya, Bro? Tadi sempat dimunculkan sih Ardiansyah. Oke, bagi teman-teman trader, sambil kita menunggu sambungan video dari Ardiansyah, saya sapa dulu buat teman-teman yang ada yang online di channel YouTube kami, GK Invest Semarang. Jangan lupa di-subscribe, kemudian diklik loncengnya. Jadi kalau misalnya kita ada informasi yang bersifat edukasi mengenai market, nah itu Anda mendapatkan informasi yang pertama sendiri. Nah, siapa tahu nanti kan bermanfaat ya, bermanfaat bagi Anda semuanya, bisa disimak dari channel kami di GK Invest Cabang Semarang, di channel YouTube kami. Itu sudah banyak sekali yang sudah kita bikin video, entah itu mengenai edukasi online ataupun mengenai kegiatan sifatnya edukasi di GK Invest Semarang, live trading, kemudian ada seminar-seminar yang lainnya sudah kita update di channel YouTube GK Invest Semarang. Nah, silahkan Anda lihat untuk tayangan video, jangan lupa untuk di subscribe, kemudian juga diklik loncengnya, seperti itu. Oke Bro, gimana kabarnya Bro hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ini kayaknya suasana lagi di hotel nih Bro. Iya Pak, lagi di mana Bro? Lagi di Kediri. Oh di Kediri, jauh banget. Baru nyampe tadi pagi. Oh belum nyampe tadi pagi. Naik mobil? Kereta. Oh kereta. Naik kereta kemarin Pak. Oh dari mana? Bandung? Ya dari Bandungnya naik kereta. Oh. Gitu. Oke deh. Kediri kalau kotanya sih lumayan luas sih ya. Saya pernah Iya. ke Kediri juga sih. Oke Bro, mungkin bisa sampaikan untuk analisa teknikal, mungkin bisa share screen ya untuk share screen.
Rencana berapa hari di Kediri, Bro? Sampai Jumat Pak baliknya. Nanti hari Jumat baliknya. Oh, Ini hari Jumat balik. nggak muncul. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di channel kami di channel YouTube maupun di Zoom meeting, selamat bergabung. Jadi untuk live trade kami seperti biasa, ini kita sifatnya edukasi ya, sifatnya edukasi. Kalau nanti apa namanya Anda mengikuti analisa kami, ya pilih sekiranya satu atau dua instrumen atau instrumen yang terbiasa Anda transaksikan. Jadi Anda tahu karakter dari instrumen tersebut, yang kebetulan mungkin nanti akan kita analisa secara teknikal. Nah, itu nanti silakan Anda ambil. Tidak harus semuanya Anda open posisi. Mungkin kalau modalnya banyak mungkin boleh sih ya, tapi kalau kita rasa sih ya satu atau dua instrumen lah cukup untuk paling enggak untuk apa namanya yang sudah kita analisikan, silahkan Anda ambil seperti itu. Bentar ya Pak. Nggak mau muncul ya. Sebentar Bro. Di tampilan share screen-nya ada enggak Bro? Bawah. Hmm. Kalau ini udah muncul Pak Nah, grafiknya. udah muncul nih, udah muncul. Grafiknya Oke. udah ya? Grafiknya sudah MetaTrader. Iya. Oke Pak. Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa malam ini kita live trading bersama GK Invest Semarang. Ya, seperti biasa nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan. Walaupun kalau kita lihat seminggu terakhir ini market pergerakannya sideways saja kalau kita perhatikan. Karena itu biasa di bulan Desember pertengahan akhir rata-rata volumenya mengecil sebenarnya. Apalagi kalau kita perhatikan minggu ini sebenarnya efektif transaksi itu sebenarnya sampai besok, karena di hari Jumat sore itu atau di sesi Eropanya itu udah mulai libur, udah mulai banyak yang banknya kayak bank holiday di Eropa dan Amerika. Nah, tapi kita coba lihat untuk malam ini yang bisa kita transaksikan. Ya, kita mulai aja langsung dari ya kita perhatikan kita mulai dari indeks dolarnya ya. Indeks dolar sebenarnya ini yang bisa kita manfaatkan ini walaupun sebenarnya kondisinya masih sideways ya kalau kita perhatikan. Ini. Ya, kemungkinan besar harganya masih bolak-balik di area ini yang kita buat. Nah, ini ya polanya seperti ini sebenarnya. Jadi kemungkinan besar ini harga masih di area ini pergerakannya untuk indeks dolarnya. Kalau kita perhatikan, ya ini paling di area ini nih. Kemungkinan besar pergerakannya. Walaupun sebenarnya cenderung masih kemungkinan besar koreksi untuk di indeks dolarnya karena masih mengejar harga di 954-an, sekarang di 9630-an. Oke, kita lanjut di pound sterlingnya. Nah, pound sterling. Pound sterling sebenarnya ini kita bisa fokus untuk posisi buy di pound sterlingnya kalau kita perhatikan. Kita lihat di pound sterlingnya, coba saya lihat di iPad dulu. Ya, pound sterlingnya nih kalau kita perhatikan. Nah, untuk pound sterlingnya sebenarnya ini udah jadi bottomnya sebenarnya. Jadi sebenarnya ini pound sterling kita bisa fokusnya untuk posisi buy.
Masih sama dengan yang kita analisa di Jumat kemarin bahwa pound sterling itu nanti kita fokusnya untuk posisi buy. Ini bisa kita manfaatkan untuk posisi buy-nya. Karena targetnya sebenarnya ini yang udah dibuat kemarin ini. Sekarang di 3315, masih malam ini mengajarnya sebenarnya ke ini. Nah, ini ke 3351.33500 targetnya malam ini. Untuk di pound sterling USD-nya. Kalau kita perhatikan. Jadi pound sterling USD-nya kita pasti fokus untuk posisi nge-buy. Nah, tapi kemungkinan besar kita nunggu dulu koreksinya ya untuk di pound sterling-nya. Nah, karena stop loss-nya ya masih di area ini sebenarnya untuk stop loss-nya di 3170, lumayan besar kalau kita nge-buy di harga sekarang. Ini sekitar 136 pips, 135 pips kalau kita perhatikan. Hanya 140-an kalau kita nge-buy di harga sekarang. Sedangkan target malam ini itu cuma sampai di 33.500-an. Berarti sekitar 35 pips dari harga sekarang untuk posisi nge-buy-nya kalau kita mau memanfaatkan. Oh ya bro, Ya, ditulis di kolom komen bro ya. boleh Di Pak chat, ya, nanti saya kolom chat. coba Nah. buatkan untuk nih kolom chatnya nanti. Oke, seperti itu. Jadi kita ponselnya kita masih fokus nge-buy ya. Ini sampai kita fokus nge-buy ini sampai sebenarnya sampai awal tahun nantinya. Jadi ini sebenarnya udah jadi bottomnya ini untuk di Desember, dan ini bisa jadi bottom untuk di nanti untuk start trading untuk posisi buy-nya nanti. Nah, jadi kemungkinan besarnya nanti di polanya seperti ini. Nah, ini siap-siap lagi nge-buy ke area ini. Jadi kita pakai garis line. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini di ini. Nah, ini coba saya buatkan di area titik entry-nya. $31.90. Nah, ini untuk posisi, saya catatkan aja. GBP USD buy limit di harga 1.32 700, SL di 1.31900, poin 33.500, 1.33500, TP2 1.34300. Ini harap dicatat ya untuk pound sterlingnya ini karena agak lumayan panjang nanti ini kenaikannya, ini bisa jadi impulsnya nanti. Nah, ini untuk pound sterlingnya. Ini menarik untuk ditransaksikan pound sterlingnya. Nanti siap-siap aja untuk nge-buy di area ini 3270 untuk area buy kita di pound sterling.
Kita lanjut, coba kita lihat di daily-nya. Nah, sama ini kalau kita perhatikan ini lebih bagus sebenarnya daily-nya. Jadi ini sebenarnya ini udah jadi bottom untuk di area daily-nya sekarang ini, udah jadi area bottom-nya ini. Nah, ini udah bottom ini. Nah, kalau kita perhatikan. Maka ini kenaikannya ini kalau kita lihat ya di area ini nantinya. Jadi pound sterlingnya kita fokus nge-buy aja. Jadi tinggal kita lihat. Ini area buy-nya. Jadi masih sama yang kemarin kita buat di apa? Yang sempat kita buat kemarin di trading view-nya. Jadi seperti itu untuk pound sterling kita masih fokus untuk posisi nge-buy. Kita lanjut di euro USD. Nah, euro USD ini rally duluan kalau kita perhatikan. Ini kalau kita lihat ini masih sama juga untuk ini masih konsolidasi, ini masih area sideways-nya sebenarnya ini untuk euro USD-nya kalau kita perhatikan. Nah, ini karena kalau kita lihat ini break dari harga ini sideways-nya agak lumayan panjang nanti targetnya. Ini akan menjadi area targetnya nanti untuk di euro USD. Jadi polanya juga sama dengan di pound sterling USD-nya. Nah, ini kalau kita lihat kan ini ada pattern-nya nih. Biasanya kita sebut symmetrical triangle. Cuman harga bolak-balik di area ini. Coba kita cari di area entry yang paling ideal. Kita taruh stop loss-nya di area ini. 12.03 stop loss. Kalau dari harga sekarang ini berarti 100-an pips ya. Ini 12.90 area buy-nya. Nah, ini area nah ini yang jadi area TP-nya nanti. Jadi kita masih fokus untuk nge-buy juga nih. Ini area buy-nya nanti. Yang saya kasih tanda hijau ini nih area buy. Ya ini areanya. Ini area TP1. Ini TP2. Ini area stop loss-nya nanti.
Info euro, coba kita lihat dulu euronya. Oh iya, udah cocok. Jadi buy limit euro USD di harga 1.12.900, SL di 1.12.030, TP1 di 1.14.12.0, TP2 di 1.15.170. Nah, ini nanti untuk area posisinya. Ini bisa juga kita manfaatkan untuk Euro USD-nya. Ini menarik sih, ditunggu untuk Euro USD-nya. Untuk posisi buy limit-nya. Jadi fokus saja ini di euro dan pound sterling-nya karena menarik. Kalau dari sisi teknikalnya, trennya menarik untuk kita manfaatkan untuk posisi buy-nya. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu di gold ya. Gold ini yang masih bolak-balik aja sebenarnya kalau kita perhatikan. Dari kemarin gold ini cuma di area di sini aja 1790, di 1801, atau paling tertingginya kemarin di 1814 ya kalau kita perhatikan. Tapi sempat ke 1785. Cuman kalau kita perhatikan ini di di gold ini sebenarnya bisa kita masih manfaatkan, cuman ini harap hati-hati ya, karena ini bisa masih kategori sideways sebenarnya kalau kita perhatikan. Dan saya berharapnya sih malam ini pergerakannya gold bisa sampai di area ini. Kalau kita perhatikan. Nah, ini di 1807. Saya melihatnya kita dari sisi teknikalnya ini masih cenderung menguat. Bisa kita manfaatkan nanti untuk posisi nge-buy juga. Ini. Nah, ini area supportnya sebenarnya kalau kita perhatikan. Cuman terlalu besar stop loss-nya kalau kita nge-buy di harga sekarang kalau kita perhatikan ini. Paling amannya sih kita menunggu selesai dulu ini di candle H4-nya untuk posisi nge-buy kita nanti. Coba kita lihat 1793. Coba cari dulu area titik entry kita. Nah, ini perkecil dulu time frame-nya. Berarti ya kita menunggu dulu ini sampai jam 8, takutnya cuma sampai di area ini. Untuk titik entry-nya nah, ini sebenarnya area-area targetnya untuk di 1795. Pendek sih kalau kita perhatikan. Nah, ini stop loss-nya di 1784. Kecil. Nah, ini
17.90. Coba saya buatkan aja dulu untuk goalnya. Coba kita transaksi untuk malam ini aja. XAU gold, XAU USD, Bailey, USD buy di harga 17.89 poin. 17.90 poin. Sekarang harga di 17.91.91, berarti kita tahu 9.500 SL di 17.84.200. TP1 di 17.95.800, TP2 di 18.04.200. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk goldnya. Nanti kita menunggu aja dulu pergerakannya di ini. Nanti paling bagusnya sih kita menunggu di jam 8 nanti. Kita perhatikan perpindahan candlenya. Mudah-mudahan harganya sampai jam 8 masih di area ini di 17.92. Nah, setelah itu kembali ke harga ini koreksi sedikit di 17.90 untuk posisi area buy kita. Nah, ini. Nah, kalau kita coba lihat ini posisi area buy kita nanti. Untuk area TP2-nya. Karena kalau kita perhatikan ini gold masih cenderung sideways ya, jadi harap hati-hati ya untuk transaksi gold. Kita menunggu sampai jam 8 untuk posisi goldnya. Nah, nanti seperti ini polanya untuk goldnya. Siap-siap buy di nanti di 17.90-an. Nah, ini sambil ada jawab pertanyaan di YouTube dari Pak Arkan. Peluang gold turun. Ya sebenarnya kalau kita perhatikan gold ini masih, kalau kita lihat apalagi untuk di tahun depannya sebenarnya itu gold itu masih kita fokusnya sell sebenarnya. Karena kita manfaatkan posisi ngebuy-nya ini masih cenderung posisi koreksi yang kita manfaatkan. Ini kalau kita perhatikan ini. Karena sebenarnya ini gold ini secara garis besarnya dari bulan 6 sampai sekarang itu kan masih kategori sideways. Ini kita menunggu karena sebenarnya targetnya gold ini masih ke 15 atau 16 targetnya. Jadi cenderungan kenaikannya ini paling ke area yang kita buat sempat kemarin di area 18.30 dan 18.60. Itu sebenarnya untuk area nge-sell kita nanti. Nah ini, jadi sebenarnya ini kita bisa manfaatkan untuk posisi nge-buy-nya dulu. Ini tinggal kita lihat aja nanti nanti siap-siap aja nanti lagi untuk goalnya di jam 8 sampai jam 9. Standby di situ untuk posisi nge-buy di area ini di 17.90.500. Kita nunggu dulu di jam 8 lewat. Ya.
Jadi seperti itu ya untuk goalnya. Kita fokus posisi nge-buy. Tapi nggak usah nge-buy sekarang, kita nunggu dulu koreksi di area ini. Sekarang masih di harga 17.92. Tunggu dulu di area ini. Mau kita perhatikan ini kemungkinan besar masih ini area sideways-nya sebenarnya. Nah, untuk posisi goldnya. Jadi masih fokus untuk posisi nge-buy. Oke, kita lanjut. Coba kita cari dulu di coba kita lihat di oilnya dulu. Bro, Ya, carinya yang indeks.gk, Bro. Yang panjang jadi. Nah, atas dulu. Indeks.gk. Nah, cari oh ini ya, nah itu ya CLR. Nasdaq. Sama Ini Hang Seng, ada yang request Hang Seng. Oh, ya udah. oh HS udah itu ya, semua. udah itu. Coba kita lihat di crude oil. Crude oil ini masih di area ini ya. Di minggu depan, di minggu yang lalu kan kita sempat posisi nge-buy juga yang ini di crude oilnya. Ini kita sempat kemarin nge-buy ini masih di area ini sih sebenarnya kalau kita perhatikan. Ini walaupun ini sebenarnya bisa masih kita manfaatkan untuk posisi nge-buy-nya. Coba saya lihat dulu untuk target satunya di mana. Ya ini masih sama, masih ke area ini sebenarnya untuk crude oil-nya kalau kita perhatikan. Cuman jadi permasalahannya ini stop loss-nya aja yang terlalu besar kalau untuk posisi nge-buy-nya. Ya. Sekarang di 7110 7111 paling bisa nanti kita manfaatkan di area ini di 70-an 70.00 untuk posisi nge-buy-nya. Nah, ini nah ini. Cuman stop loss yang terlalu besar kalau untuk posisi nge-buy-nya ini. Nah, ini seperti ini untuk di crude oil-nya. Ini ya TP1. Ini TP2. Ini SL. Nah, ini nanti untuk di crude oil-nya. Kalau kita perhatikan. Nah, ini. Baik. CLR di harga 70.00, SL di 66.65, TP1 di 73.47, 7 TP2 di 76.10. Nah, ini seperti ini untuk nanti di crude oil-nya. Jadi kita masih fokus untuk posisi nge-buy.
Coba kita lanjut yang di indeks yang lain. Nah, coba kita lihat yang di Hang Seng-nya ya, karena biasanya banyak yang transaksi di Hang Seng. Coba kita lihat yang di Hang Seng. Oh, Hang Seng-nya ini masih cenderung ke area ini sebenarnya sih. Nah, ini di 2360 targetnya. Nah, ini kalau kita perhatikan, targetnya ini masih ke area ini nih, untuk Hang Seng-nya. Nah, ini untuk Hang Seng. Ini bisa juga kita manfaatkan untuk posisi Hang Seng-nya. Ini saya catat ketikan aja ya. Area buy limit HK5R di 22 22.960 SL di 22710, TP1 di TP-nya di 23610. Nah, ini untuk Hang Seng-nya bisa kita manfaatkan. Nah, ini ya. Seperti ini untuk Hang Seng-nya. Jadi Hang Seng kita masih fokus untuk area untuk nge-buy. Nah, kita tunggu di area sekitar ini dulu. Biarkan dulu koreksi, baru kita siap-siap untuk posisi nge-buy. Paling besok sih, besok pagi nih, bisa kita manfaatkan untuk di Hang Seng-nya. Oke, kita lanjut. Coba lihat yang di yang lain. Coba kita perhatikan dulu S&P-nya. Nah, ini biasanya S&P ini kalau di pertengahan Desember akhir ini biasanya nggak terlalu besar pergerakannya kalau kita perhatikan. Jadi harap hati-hati aja untuk di indeks ini. Nah, ini kalau kita lihat. Iya, masih ke 4671 kalau untuk ini. Di S&P 500-nya ini. Kalau kita perhatikan. Ini paling ini area TP pertamanya, habis itu TP 2-nya. Nah, karena jika harganya masuk di area ini nih, berarti nanti di area ini nanti lagi akan terjadi konsolidasi atau sideways nanti di area ini nih. Kalau kita perhatikan. Untuk Hang Seng. Nah, nah ini. Kemungkinan besar polanya seperti ini untuk di S&P 500. Jadi kayak gini. Ini SP luar masih mengejar harga 466.900 sampai 4707.
Nah, jadi seperti ini untuk S&P 500-nya. Jadi kembali ke harga ini 4669, 4707. Nanti setelah nyampe di harga ini, market cenderung akan sideways nanti di area ini. Kemungkinan besar polanya seperti itu nanti. S&P 500-nya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya untuk di S&P 500-nya. Coba kita kembali lagi di mata uang yang lain. Coba kita lihat dulu di pound sterling yen-nya. Coba kita lihat. Kalau kita perhatikan ini rata-rata market cenderung areanya sideways ya. Sama juga kalau di kita perhatikan di pound sterling yen ini masih cenderung sideways, cuman bergerak di area ini nih yang saya coba buat. Nah, ini nih area pergerakannya. Jadi kemungkinan besar untuk pound sterling yen-nya masih bergerak di range harga antara 149.700 dan 152.900. Kalau untuk sekarang ini masih cenderung mengejar ke yang ini ya, kalau kita perhatikan. Nah, ini masih mengejar ke area ini. Nah, sebenarnya sih udah dapat juga. Nah, ini. Jadi harap hati-hati aja untuk di ini pound sterling yen-nya. Kalau untuk posisi buy-nya, coba saya buatkan dulu. Kita cari di titik. Nah, ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti untuk ini nanti untuk target. Ini saya buatkan analisa untuk sampai minggu depan ya, yang bisa kita manfaatkan. Jadi kemungkinan besar dulu koreksi di area ini. Jadi untuk pound sterling yen-nya menunggu aja. Jangan ambil posisi sell-nya, tapi kita menunggu untuk posisi nge-buy-nya nanti. Nah, nanti di sini nih, di areanya. Untuk posisi, jadi posisi area buy kita itu di area ini nih. Nah, untuk GBP Japan Yen, GBP JPY, area buy di harga 1.700 sampai 151.00, SL di 149 poin. Excel-nya kita taruh agak di bawah ya, karena kalau kita perhatikan ini agak berisiko kalau kita salah penempatan stop loss jika market dalam kondisi sideways. TP1 di 152.400, TP2 di 154.200. Nah, jadi seperti ini untuk pound sterling yen. Pound sterling yen-nya kita juga masih fokus untuk posisi buy-nya. Oke. Nah, coba kita lihat juga untuk terakhir, kita coba lihat untuk di yen-nya ya. Coba kita pasangkan dengan yen juga.
Nah, ini ponsel yen ini bisa kita manfaatkan posisi nge-sell. Kita ambil coba satu posisi ya malam ini. Supaya kita ada satu transaksi. Nah, ini untuk kita entry satu posisi. Nah, ini. Ini menarik sih, ini juga nih. Kita bisa memanfaatkan. Ini area TP1. Kalau kondisi market seperti ini, kita nggak bisa langsung live trading. Tapi dicatat aja ini area-area yang kita buat tadi. Nah, ini bisa kita manfaatkan ini. Kita pasang sell stop. Ini coba saya buatkan untuk kita pasang sell stop di sekarang di 113, sekarang di 114.22 ya. Kita nge-sell nanti di area ini. Kita pasang sell stop aja di 940. Ini di 114. 700. Saya pasang di TP satunya aja dulu. 112.880. Nah, ini untuk sell stopnya. Kita ada sell stop 1. Nah, ini menarik ini untuk USD Jepang yen-nya kalau kita perhatikan. Yang paling mendekati untuk posisi nge-sell kita. Yang paling dekat. Mungkin bisa kita manfaatkan ini malam atau besok pagi di sesi Asia. Jadi siap-siap saja di sesi Asianya untuk posisi ini. Atau kalau nggak mau ribet, pasang aja sekarang posisi sell stop yang kita buat. Ya, mungkin itu seperti itu untuk beberapa pair yang kita coba analisa malam ini. Ini yang coba kita perhatikan. Oh, goldnya udah ya. Udah bergerak. Ini target pertamanya gold ini 95 ini. Ini kemungkinan besar ini. Tapi nanti tinggal dilihat aja. Jika sampai 93 ini masih bolak kembali ke harga ini di 90 dibayar aja lagi. Jadi seperti itu yang kita analisa. Jadi harap hati-hati ya untuk transaksi di masuk minggu ketiga di bulan Desember ini, karena efektif transaksinya itu kemungkinan besar cuma sampai besok. Karena di hari Jumat itu di sesi London itu jam 2 tuh udah mulai libur untuk di market-market mata uangnya. Jadi pergerakannya kemungkinan besar tidak terlalu besar. Jadi yang sudah kita buat tadi harap dicatat, karena itu bisa jadi acuan untuk transaksi minggu ini, minggu depan, dan awal tahun. Karena itu menarik sih yang kita buat tadi. Jadi harap dicatat aja. Goldnya masih ya, goldnya. Nah, apalagi ini indeks dolarnya kemungkinan besar melemah. Jadi cenderung pound sterling USD dan euronya ini menguat kalau kita perhatikan. Nah, ini. Kalau untuk euro USD-nya setelah selesai ini jadi jam 8 nanti di H4-nya siap-siap untuk posisi nge-buy ya. Sekarang di 1300 nanti di 12911 siap-siap untuk posisi nge-buy. Ini dapat sih kemungkinan besar malam ini nih. Ini bisa kita manfaatkan untuk posisi nge-buy-nya. Tinggal sekitar 10 pips lagi.
Sama juga untuk pound sterlingnya, siap-siap nanti di 3270. Sekarang di 330, masih ada sekitar 30-an pips. Ya, mungkin seperti itu untuk live trading kita malam ini. Seperti itu Pak Rudi. Oke bro, jadi beberapa instrumen untuk pasang pending order ya bro ya. Ya, Pasang betul limit, Pak. ada GJ, kemudian ada S&P 500, ada Hang Seng, kemudian untuk emas ya. Emas ini limit Ya, ya bro ya. ya Kita limit di nunggu limit ya. 90-an Pak. Nah, Iya. 90-an ya, nunggu ada koreksi turun. Sekarang running di 93, kita tunggu koreksi turun, paling nggak di level 90 kita bisa ambil posisi buy dengan stop loss di 17.84 200 sama di TP 17.95 Iya. 800. Dan beberapa pair sudah kita analisakan. Jadi bagi Anda yang saat ini melihat tayangan kami di channel YouTube maupun di Zoom meeting, silakan dipilih sekiranya instrumen apa yang ingin Anda transaksikan atau Anda terbiasa dengan instrumen apa yang sudah kita analisakan ini, silakan diambil. Jangan lupa pakai stop loss ya. Kita selalu menganalisa menggunakan batasan kerugian atau SL supaya kalau misalnya terjadi loss atau salah arah, nah kita masih ada sisa modal untuk transaksi di esok hari. Nah, cuman di minggu ini hari Jumat sudah banyak market yang libur ya bro ya. Iya, Negara-negara kalau sudah sudah lihat pada di Eropa, Amerikanya kita perhatikan juga di Forex Factor sama investasinya pada libur ya mulai. ada beberapa negara yang libur di hari Jumat, jadi mungkin efektif transaksi mungkin sampai Kamis ya. Kamis Iya Pak. masih Kamis besok malam. besok malam ya. Jadi volatilitasnya mungkin masih seperti biasanya, cuman mungkin volume transaksi juga sudah mulai menurun. Ya. Nah, nanti mungkin minggu depan mulai sedikit normal lagi, meskipun Ya. menjelang liburan tahun baru. Paling Fokus enggak di goldnya aja Pak. Itu. ya fokus di goalnya aja ya. Goldnya. Gitu. Soalnya mendekati akhir tahun ini. Ya. Oke, sementara itu untuk live stream pada malam hari ini, bagi Anda silakan mencatat. Tadi kalau sudah dicatat, silahkan dimanfaatkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita analisakan bermanfaat bagi Anda semuanya dan bisa untuk menaikkan equity trading Anda. Terlepas kita juga memakai risk management berupa stop loss supaya untuk membatasi kerugian jika terjadi market bergerak berlawanan dengan analisa yang sudah kita analisakan. Seperti itu. Oke, terima kasih Ardiansyah yang sudah membantu analisa teknikal. Sama-sama Pak Rudi. Terima kasih juga bagi teman-teman trader yang sudah online di Zoom meeting maupun online di channel YouTube GK Invest Cabang Semarang. Terima kasih atas partisipasinya. Saya rasa untuk live trade cukup sampai di sini. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.